Perkenalkan, nama saya Cliver Suibernek dari SDH 1 NIM 1458. Di sini saya akan membahas tentang materi sistem reproduksi hewan. Teman-teman, apakah kalian pernah berpikir tentang hewan itu tidak pernah habis? Padahal kita itu mengonsumsi mereka itu setiap hari. Ya benar, karena hewan tersebut berkembang biak. Dan berikut saya akan menjelaskan tentang reproduksi hewan. Ya, hewan dapat melakukan reproduksi dengan dua cara. Yang pertama dengan cara aseksual dan yang kedua dengan cara seksual. Kita akan membahas reproduksi secara aseksual, yaitu yang pertama dengan pertunasan. Tidak hanya pada pisang, hewan juga bisa bertunas, misalnya pada hidra atau ubur-ubur. Pertunasan ditandai dengan munculnya tonjolan. Ini bisa dilihat tonjolan. Nomor 1 ada tonjolan. Tonjolan tersebut kemudian berkembang menjadi mulu dan tentakel, kemudian lepas dari induknya setelah dewasa dan menjadi individu yang baru. Ini yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat, menjadi individu yang baru. Selanjutnya cara yang kedua yaitu dengan fragmentasi, misalnya pada cacing planaria, yaitu terbentuknya individu baru dari potongan-potongan tubuh induknya. Ini bisa dilihat ada cacing planaria yang sudah dipotong-potong. Ini 1-7 kali potong. Jadi misalnya cacing planaria ini kita potong menjadi 7, maka masing-masing potongan tersebut akan menjadi individu baru. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini menjadi potongan yang baru. Ini akan menjadi individu yang baru. Lanjut. Yang berikutnya adalah dengan membelah diri. Misalnya pada amoeba, tumbuhan pemula akan membelah menjadi 2 bagian yang sama. Contohnya amoeba. Dengan membelah diri, misalnya pada amoeba, tubuh amoeba akan membelah menjadi 2 bagian yang sama. Ini menjadi 1, 2, 3, 4. 4 ini masih jadi 1, 5 hampir terpisah, 6 menjadi 2. Menjadi 2 bagian yang sama. Jadi sama. Lanjut. Nah, berikutnya partenogenesis, yaitu bentuk reproduksi seksual di mana betina menghasilkan telur tanpa fertilisasi. Gambarnya ini namanya kutu daun.
Misalnya pada kutu daun, komodo, dragon, dan laba-laba goblin, baik itu reproduksi secara aseksualnya. Ya, kita bahas selanjutnya reproduksi secara seksual. Reproduksi secara seksual itu dapat melakukan fertilisasi dengan dua cara. Yang pertama yaitu fertilisasi internal, yaitu dilakukan di dalam tubuhnya, misalnya kucing dan burung. Sementara itu fertilisasi eksternal yaitu fertilisasi yang dilakukan di luar tubuh induknya, misalnya pada ikan dan katak. Berdasarkan caranya, reproduksi seksual itu dibagi menjadi tiga, ya. Yang pertama yaitu fertilisasi internal, yaitu dilakukan di dalam tubuhnya, misalnya kucing dan burung. Sementara itu fertilisasi eksternal yaitu fertilisasi yang dilakukan di luar tubuh, misalnya pada ikan dan katak. Berdasarkan caranya, reproduksi seksual itu dibagi menjadi tiga, ya, yaitu dengan beranak disebut sebagai hewan vivipar, kemudian bertelur disebut sebagai hewan vivipar, dan bertelur dan beranak disebut sebagai hewan ovivipar. Dan berikut ciri-cirinya dari hewan vivipar itu. Ciri-ciri dari hewan vivipar itu memiliki embrio yang berkembang di dalam rahim induknya, betinanya, dan akan dilahirkan jika sudah mencukupi. Induk betina memiliki kelenjar mamai yang dapat menghasilkan susu. Sementara itu, hewan ovipar itu memiliki ciri-ciri embrio berkembang di dalam telur, kemudian telur dikeluarkan dalam tubuh induknya, betinanya. Sementara itu, hewan ovipar itu memiliki ciri-ciri embrio berkembang di dalam telur, kemudian telur dikeluarkan dari dalam tubuh induknya, betinanya, dan akan dierami hingga menetas, contohnya pada unggas dan reptil. Dan yang ketiga, hewan ovipar. Ciri-cirinya embrio berkembang di dalam telur, tetapi embrio tidak dikeluarkan dalam bentuk telur seperti pada hewan ovipar. Nah, setelah umur embrio cukup, sementara itu hewan ovipar itu memiliki ciri-ciri embrio berkembang di dalam. Nah, setelah umur embrio cukup dilahirkan, telur akan menetas di dalam tubuh induknya dan kemudian akan dilahirkan, contohnya pada kelompok reptil. Demikian penjelasan dari saya. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.